Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di forum mata kuliah usul fikih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dr. Andes Haji Hamid Alwi MAG, dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir di forum ini. Insya Allah saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Baik, untuk mempresentasikan makalah ini, saya akan mulai dari latar belakang kenapa saya memilih tema sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya kita ketahui agama Islam itu mempunyai rukun-rukun yang harus diimani dan diamalkan oleh setiap muslim. Nah, bahkan bisa dikatakan kurang sempurna Islamnya jika salah satu dari rukun Islam itu tidak kita amalkan. Seperti itu. Nah, rukun-rukun tersebut salah satunya adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Di sini kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Nah, kitab tersebut diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi akhir zaman, gitu ya, dimana Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang Allah berikan mukjizat, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis adalah rujukan yang paling utama bagi seluruh umat Islam di dunia ini, di mana kitab yang tidak memiliki kecacatan sama sekali, ya. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi rujukan, ya, patokan dari setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita. Bahkan seorang muslim, ya, jika membaca Al-Quran, maka dinilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah melewati berbagai masa ataupun zaman. Mulai dari masa syair, ya, atau ketika masa Nabi, kemudian masa keilmuan, seperti itu, ya, hingga pada zaman sekarang ini pada masa berkembangnya teknologi, di mana semua kegiatan, ya, itu dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak luput memberikan kontribusi informasi mengenai masa-masa tersebut. Bahkan Dr. Zakir Naik, ya, mengatakan dalam pidatonya itu tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan hadis yang tidak terbukti atau tidak sesuai secara ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar adanya, ya, dan bukan karangan manusia. Baik, untuk presentasi kali ini, ya, tadi sudah saya paparkan latar belakang dari tema yang akan saya presentasikan. Nah, kemudian pembahasan yang akan dibahas di dalam presentasi ini yaitu yang pertama, apa pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bagaimana hujah, ya, hujahan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga yaitu apa saja macam-macam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, Allah nanti satu persatu akan saya bahas presentasi di pagi hari ini. Ya, untuk
pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu terkait dengan pengertian Al-Quran. Bahwasanya definisi secara etimologi atau bahasa atau harfiah gitu ya. Di sini disampaikan bahwasanya secara etimologis Al-Quran adalah masdar dari kata qoro'a ya. Setimbangan dengan kata fu'lan gitu ya. Ada dua pengertian ya dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, yaitu Quran yang berarti bacaan gitu ya, dan apa yang tertulis padanya atau makru itu ya, yaitu ismu al-fa'il, yaitu subjek dari qoro'a itu ya, seperti itu. Nah, dalam rujukan lain ya, di sini juga terdapat definisi Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Nah, yang sama-sama dari masdar qoro'a ya, akan tetapi persamaannya seperti lafaz al-ghufron gitu ya, yang diambil dari kata ghafaro itu. Dikatakan bahwasanya qoro'a itu ya, atau ya ro'u itu kan, qira'atan ya, dan Qur'anan seperti itu. Nah, definisi-definisi di atas tadi adalah ditemukan dari Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 18. Ya, di mana yang mempunyai arti ya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sedangkan ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah gitu ya, mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya, seperti itu. Apabila kita telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Itu terjemah dari surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Ya, kemudian di sini disampaikan bahwasanya Al-Quran itu merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kajian usul fikih, Al-Quran juga disebut dengan Alkitab ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Bahasanya yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Seperti itu. Nah, itu adalah pengertian Al-Quran secara etimologi. Ya. Lalu, pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah atau syarat. Nah, untuk secara terminologi, yakni yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih adalah berasal dari satu pengertian, yaitu kalam Allah mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Muhammad ya SAW, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Kemudian membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, dari pengertian di atas maka sudah jelas gitu ya, dilahirkanlah beberapa pengertian Al-Quran gitu, atau bisa disebut juga di sini ciri-ciri khas yang dicetuskan para ulama usul fikih, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ciri dari Al-Quran itu sendiri ya. Maka di sini disampaikan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak demikian, maka bukanlah dinamakan Al-Quran, seperti itu ya. Lalu yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayat ke-192 sampai dengan 195. Kemudian ada surat Yunus, surat Al-Zumar, seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, ciri dari Al-Quran itu sendiri, jika diibaratkan dengan hadis, maka Al-Quran ini adalah mutawatir atau dituturkan oleh banyak orang, seperti itu ya, disampaikan pula kepada orang banyak gitu, dan mereka tidak mungkin berdusta. Nah, berbeda dengan kitab-kitab samawi
atau yang datang dari Allah yang ditunjukkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dimana sifatnya tidak mutawatir dan tidak dijamin keasliannya, seperti itu. Nah, maka Al-Quran adalah terpelihara di sini ya kemurniannya dengan landasan Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9 seperti itu, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, gitu ya. Jadi itu pengertian dari Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah, seperti itu, gitu ya. Nah, lalu pembahasan yang kedua yang akan kita bahas yaitu terkait dengan hujah Al-Quran itu sendiri. Ya, kalau tadi yang pertama itu adalah pengertian dari Al-Quran dari segi bahasa dan dari segi istilah, maka yang akan kita bahas di poin kedua itu adalah hujah Al-Quran. Gitu ya. Nah, di sini dalam pembahasan hujah Al-Quran ini, ulama usul fikih telah sepakat bahwasanya Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama yang dipakai dalam permasalahan hukum Islam, gitu ya. Para mustahid juga dilarang menggunakan dalil atau rujukan yang lain selama belum meneliti ayat Al-Quran. Nah, di sini. Akan tetapi, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka diperbolehkan menggunakan dalil selain Al-Quran, ya, seperti As-Sunnah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kita pahami bahwasanya Al-Quran di sini merupakan sumber utama dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu juga wajib dipatuhi, gitu ya. Maka argumentasi atau alasan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah hujah atau bukti bagi umat manusia itu adalah Al-Quran diturunkan dari Allah dengan jalan qat'i, ya, yang pasti, yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Nah, kemudian alasan yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran datang atau diturunkan dari Allah adalah mukjizat Al-Quran, yaitu yang tidak mungkin manusia mampu untuk membuat atau meniru dengan redaksi atau gaya penyusunan seperti Al-Quran, atau pemberitaan gaib yang dipaparkan dalam Al-Quran dan juga isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, maka di sini telah dijelaskan sebelumnya itu ya, bahwasanya Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam masalah penetapan hukum Islam. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan, ya, perbedaan pandangan menurut imam mazhab, ya, tentang hujah Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Nah, adapun pandangan dari para para imam mazhab ini sendiri itu berbeda-beda, ya. Kita ambil contoh pandangan dari Imam Abu Hanifah itu ya, di mana beliau berpendapat dengan jumhur ulama bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam. Tetapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah berbeda jumhur ulama, yakni mengenai Al-Quran itu mencakup lafaz dan maknanya saja, gitu ya. Nah, kemudian juga berbeda juga dengan pandangan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling pokok. Nah, bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut, ya, agama manapun kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian berbeda pula pandangan menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, di mana Imam Ahmad, ya, beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran merupakan sumber pokok Islam, ya, yang kemudian disusul oleh As-Sunnah, yakni sama seperti halnya pendapat Imam Syafi'i. Nah, dalam penafsiran terhadap Al-Quran, Imam Ahmad ini betul-betul mementingkan penafsiran yang datangnya dari As-Sunnah, ya, dan sikapnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 di sini, di mana yang pertama itu adalah
sesungguhnya zahir Al-Quran tidak mendahulukan as-sunnah. Lalu yang kedua, tidak ada seseorang pun yang berhak menafsirkan Al-Quran, karena yang boleh menafsirkan Al-Quran hanyalah Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah sudahlah cukup menafsirkannya. Lalu yang ketiga, apabila tidak menemukan penafsirannya asalnya dari Nabi Muhammad SAW, maka yang dipakai adalah penafsiran dari para sahabat. Ya, karena yang mengetahui turunnya Al-Quran dan mendengarkan takwil adalah para sahabat. Gitu ya. Jadi itu adalah terkait dengan hujah Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas terkait dengan macam-macam hukum Al-Quran. Baik, kita akan bahas ya satu persatu di dalam macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Maka di sini ada beberapa hukum ya yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah hukum i'tiqadiyah, ya, di mana hukum ini berkenaan dengan keyakinan, yakni segala sesuatu yang wajib diyakini oleh mukallaf terhadap Allah, malaikatnya, kemudian kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir. Seperti itu. Itu adalah hukum i'tiqadiyah, seperti itu. Lalu adapun hukum khuluqiyah, nah ini adalah hukum di mana yang berhubungan dengan akhlak, yaitu kewajiban mukallaf untuk selalu berbudi luhur, ya, meningkatkan moral dan menjauhi diri dari sifat yang tercela. Lalu hukum yang ketiga yaitu adalah hukum amaliyah, di mana hukum ini berkaitan dengan tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sesama manusia atau manusia dengan penciptanya. Seperti itu. Ini adalah beberapa hukum-hukum Al-Quran atau macam-macam hukum Al-Quran, seperti itu. Baik, untuk berikutnya akan kita bahas terkait dengan sunnah atau hadis, seperti itu. Ya, untuk pembahasan sunnah ataupun hadis, maka yang pertama kali akan kita bahas adalah pengertian dari as-sunnah itu sendiri atau al-hadis itu sendiri. Ya, definisi secara etimologi atau bahasa atau harfiah yang namanya lafaz as-sunnah itu menurut bahasa adalah jalan atau kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab yang bermakna jalan yang menjadi kebiasaan baik atau buruk. Ya, di antaranya firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-62, di mana yang artinya, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ya, kemudian juga ada sebuah hadis juga yang menegaskan bahwasanya, yang artinya gitu ya, barang siapa yang berbuat baik maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk maka ia mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Al-Darimi, seperti itu ya. Ini adalah as-sunnah menurut bahasa. Lalu bagaimana pengertian as-sunnah menurut terminologi atau menurut istilah atau syara, seperti itu. Maka pengertian as-sunnah secara terminologi ada berbagai kategori dalam mengartikannya. Yang pertama yaitu para ulama-ulama Islam, yaitu kosakata yang direduksi dari pengertiannya sebagaimana dalam Al-Quran dan bahasa Arab dan dipergunakan dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabatnya. Hal ini sudah jelas gitu ya, ada di dalam hadis Nabi SAW yang artinya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yaitu para pengikut Nabi, seperti itu. Maka di sini orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat ya akan mendapatkan petunjuk sepeninggalan Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud
kemudian Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, seperti itu. Maka di sini itu yang pertama secara terminologi arti dari as-sunnah. Lalu yang kedua, ya, di sini pengertian dari as-sunnah dipandang sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu keislaman, yaitu dari sudut ilmu fikih, ya. Maka hadis dan usul fikih di sini menurut ulama fikih yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Lalu menurut ulama usul fikih juga yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau timbul dari Nabi yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau takrir yang dapat dijadikan landasan hukum syariat. Lalu yang ketiga, menurut ulama, ya, hadis itu ialah segala sesuatu yang disandarkan atau yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan, di mana sifatnya sebagai manusia biasa dan juga akhlaknya, baik itu setelah atau sebelum diutus menjadi rasul atau yang telah ditetapkan dalam hukum syara atau belum. Seperti itu. Ya, itu adalah pengertian as-sunnah atau al-hadis menurut istilah. Ya. Lalu kita akan bahas bagaimanakah hujah as-sunnah itu sendiri. Nah, maka terkait dengan hujah ini, umat Islam sepakat bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir, itu merupakan suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad sahih, gitu ya, dapat dipercaya. Ya, maka dari itu kebenaran tersebut yang merupakan hujah bagi umat Islam, ya, dan sebagai sumber pembentukan hukum yang diambil setelah Al-Quran. Nah, kita tahu bahwasanya akan diterangkan yang lebih jelas lagi mengenai bukti dari hujah as-sunnah ini. Ya. Yang pertama itu adalah nas Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-59 jelas dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, maksud mentaati Rasul di sini adalah mentaati Allah, seperti itu ya. Karena apa? Barang siapa yang mengikuti Rasul, maka sesungguhnya dia telah mengikuti Allah. Seperti itu. Ini adalah hujah dari nas Al-Quran. Seperti itu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Lalu hujah ijma sahabat, gitu ya. Bahwasanya bagi umat Islam wajib untuk mengikuti sunnah Rasul, ya, baik ketika beliau masih hidup maupun telah wafat. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, umat Islam tidak perlu bimbang atau khawatir dalam menjalankan hukum-hukum Islam sehingga tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin dalam menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Rasul sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah hujah dari para sahabat, di mana di sini Abu Bakar pula, gitu ya, di sini mengatakan jika tidak ingin dengan sunnah Rasul mengenai suatu masalah, maka ia pergi bertanya kepada orang banyak, ya. Siapakah di antara mereka yang masih ingat dengan sunnah Rasul mengenai masalah ini, gitu. Demikian pula dengan para sahabat lainnya. Jadi, barang siapa yang datang minta fatwa atau hukum kepada sahabat, maka hendaklah ia mengikuti apa yang difatwakan itu. Sebab orang yang berfatwa itu tidak berbeda dengan apa yang didengarnya dari Rasul SAW, seperti itu. Itu adalah hujah dari ijma sahabat, seperti itu ya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran, ya, itu jelas terdapat banyak hal yang wajib dijalankan oleh manusia, tetapi Al-Quran tidak menjelaskannya secara terperinci tentang hukum-hukum dan bagaimana caranya. Seperti perintah untuk mendirikan sholat, ya, membayar zakat, kemudian berpuasa, haji. Nah, di dalam Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan keempat perintah tersebut. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya dengan sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, seperti itu. Karena di sini Allah telah memberikan kuasa kepada Rasulullah SAW
untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada orang lain. Hal itu sudah tersirat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-44. Seperti itu. Itu adalah hujah terkait dengan al-hadis seperti itu. Lalu yang akan kita bahas, poin berikutnya yaitu adalah macam-macam as-sunnah. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan macam-macam as-sunnah, maka di sini macam-macam as-sunnah dilihat dari segi bentuknya. Itu yang pertama as-sunnah fi'liyah, di mana sunnah fi'liyah ini merupakan segala perbuatan atau perilaku Nabi yang diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada sahabat yang lain. Contohnya yaitu tata cara sholat 5 waktu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah qauliyah, di mana sunnah qauliyah ini adalah segala perkataan atau ucapan Nabi yang dengan oleh sahabat gitu ya, dan disampaikan kepada sahabat yang lain. Contohnya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu adapun contoh yang lainnya, yaitu segala amal perbuatan harus disertai dengan niat. Nah ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis riwayat Bukhari, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada sunnah takririyah, di mana sunnah takririyah ini merupakan segala perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau tidak dilakukan di hadapan Nabi SAW. Akan tetapi beliau mengetahuinya dan beliau diam atau tidak mencegahnya, ya. Atau hal itu boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat. Nah, contoh kasus gitu ya. Amr bin Al-As yang berada dalam keadaan junub, ya, suatu hari cuaca sangat dingin gitu ya, sehingga beliau tidak sanggup untuk mandi karena dikhawatirkan akan sakit. Dan ketika itu Amr ibnu Al-As hanya bertayamum seperti itu. Setelah itu Amr menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu melaksanakan sholat bersama teman-temanmu? Ya. Sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah kemudian Amr menjawab, saya ingat firman Allah Ta'ala yang mengatakan, janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian saya bertayamum dan langsung sholat. Nah, mendengar jawaban tersebut Rasulullah tertawa dan tidak berkomentar apapun. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Hanbal dan Al-Baihaqi seperti itu. Ya. Nah, itu ada 3 ya macam-macam as-sunnah itu sendiri dalam segi bentuknya seperti itu. Lalu ada macam-macam as-sunnah dilihat dari segi kuantitas ya, rawinya seperti itu. Maka di sini ada beberapa macam seperti itu ya, yang dimana yang pertama adalah sunnah mutawatir, kemudian sunnah mashhur, kemudian sunnah ahad seperti itu. Itu adalah macam-macam as-sunnah dilihat dari segi kuantitas rawinya seperti itu. Nah sekian presentasi saya ya, semoga bisa bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.